lagi. Hari ini kita ketemu lagi dalam proses pembelajaran luring atau luar jaringan. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini dalam pembelajaran, saya berikan yel-yel. SMK bisa. SMK. Oke, terima kasih. Oke, sekarang Bapak akan mengecek kehadiran. Apakah hadir semua? Ya, terima kasih. Bapak akan memberikan sebuah metafora pada aplikasi cara kerja motor 2 tak dan 4 tak. Ini orang menakar beras. Yang kedua, ketiga, keempat, menekan atau memasak ya. Jadi 4 langkah-langkah ini yang dinamakan dengan siklus memasak. Jadi begitupun dengan motor. Kenapa dikatakan dengan motor 2 tak atau 4 tak? Berarti kalau 2 tak itu ada 2 langkah, 4 tak itu ada 4. Lanjut. Inilah kompetensi dasar. Yang ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini dengan ranah pengetahuan. Dan yang ini adalah tujuan pembelajaran kita dengan ranah keterampilan. Adapun teknik penilaian pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu silakan duduk sesuai dengan kelompok Anda. Dan ini sudah kelompoknya ya? Oke. Sebelumnya kita mereview pembelajaran yang telah kita lalui kemarin yaitu mesin konversi energi dan klasifikasi model-model mesin atau model engine. Pasti masih ada yang ingat kan? Cakupan materi kita pada pagi hari ini yang berikut. Ini ada sebuah masalah. Ada 2 motor, sepeda motor maksudnya. Ada 2 sepeda motor, ada yang berasap, ada yang tidak. Kita melihat ke belakang lagi. Masalahnya di sini ini yang berasap diisi oli samping. Sementara untuk yang 4 tak itu diisi dengan oli bak atau oli mesin. Ini pertanyaannya siapa yang bisa jawab ini? Kenapa di 2 tak berasap? Kenapa di 4 tak tidak berasap? Ya, silakan. Karena kalau di 2 tak dia memakai oli samping untuk melumasi silinder. Oke, di 4 tak? Di 4 tak dia cuma di dalam mesin, dia terbagi dia. Oke, jadi dalam hal ini 2 tak oli sampingnya itu ikut terbakar sehingga motor itu berasap. Sementara untuk di motor 4 tak, kenapa tidak berasap? Karena olinya tidak ikut terbakar. Oke, silakan amati motor yang ada di sini. Ada RX King, ada F1 ZR, ada Satria 2 tak, ada Ninja. Ada Versa atau Mega Pro kalau tidak salah ini. Ada Mio, ada Beat, ada Jupiter MX. Yang di atas apa? Motor 2 tak. Yang di bawah? Oke. Sekarang ada pertanyaannya, apa itu motor 2 tak atau 2 langkah atau 2 siklus? Dan apa itu motor 4 langkah atau 4 tak atau 4 siklus? Kalau motor 2 tak itu mempunyai 2 langkah. 2 langkah. Kalau 4 tak itu 4 langkah. Langkahnya itu seperti langkah hisap, langkah kompresi, langkah buang dengan usaha. Oke, ada yang lain? Kalau 2 langkah, yang pastinya cuma 2 langkah atau 2 tak. Kalau 4 langkah berarti mempunyai 4 langkah. Seperti tadi metafora di belakang ada langkah-langkahnya. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh teman kita bahwa benar motor 4 langkah itu ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan terakhir langkah apa itu motor 2 tak atau 2 langkah? Motor 2 tak adalah sebuah bentuk dari mesin pembakaran dalam yang di dalam terdapat sistem siklus atau tak atau langkah pembakaran yang terbagi sebanyak 2 langkah, piston naik turun dan 1 kali putaran grup as. Oke, coba tepuk tangan dari tadi belum pernah tepuk tangan. Motor 4 tak adalah sebuah bentuk dari mesin perbakaran dalam yang di dalam terdapat sistem siklus dan tak langkah pembakaran sebanyak 4 langkah, naik turun, piston
pistol, 2 kali putaran kruk as dan 1 kali putaran loken as. Ada 4 siklus pada motor 4 tak. Yang berikut, inilah komponen-komponen utama pada sepeda motor, baik yang 2 tak maupun 4 tak. Jadi dari komponen ini kita bisa bedakan yang mana 2 tak, yang mana 4 tak. Yang kedua, silinder head atau kepala silinder atau ko. Yang berikut, ini seher. Ini namanya apa? Stang seher. Apa ini namanya? Krek as. Yang berikut, busi. Kalau di 4 tak ada namanya klep. Yang kita biasakan dengan kalau dengan teman-temannya itu kita namakan dengan mekanisme katup atau mekanisme klep. Sebenarnya di 2 tak itu ada klepnya. Itu namanya reed valve yang ini. Secara konstruksi, motor 2 tak itu lubang pembuangannya di blok, sementara lubang masuknya bensin itu masuk ke poros engkol atau krek as. Dari bawah ke atas, karena di sini terjadi kevakuman, maka otomatis saluran ini yang menghubungkan dari karburator, minyak terisap masuk ke dalam krek as. Di sini pasti ada sisa minyak, sehingga yang di atas menjadi kompresi tak tekan, tidak ada dia punya lubang-lubang lagi, maka terjadi kompresi. Sini namanya paling bawah ini titik mati bawah, yang di atas namanya titik mati atas. A atau dari atas menuju ke TMB ke bawah, 1 langkah. Yang terjadi juga 2, ada langkah ekspansi atau langkah usaha serta langkah buang. Ini untuk 2 tak. Kita lihat video. Dan selama motor itu berbunyi, bergerak, berarti selama ini motor krek as ini atau seher ini tetap naik turun begini terus. Selama kunci kontak itu Anda tidak matikan. Yang berikut 4 tak. Pertama, pada langkah isap dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Tadi kalau 2 tak itu dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Kebalikan dengan 4 tak. Langkah isapnya 4 tak itu dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Katup atau klep masuk terbuka. Campuran udara dan bensin yang dari karburator itu masuk ke saluran, masuk menuju ke ruang bakar. Sementara klep buang ini masih tertutup. Itu langkah kompresi dari titik mati bawah, ini piston ini menuju ke atas titik mati atas. Ini yang dinamakan dengan kompresi. Kedua katup tertutup, sehingga di sini volumenya menjadi kecil karena dia press, dia tekan. Pada puncak atau biasanya 8 derajat sebelum titik mati atas, itu busi meledakkan bunga api. Terturun dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Yang ini yang dinamakan dengan usaha atau tenaga. Karena saking kencangnya itu ke bawah, otomatis ada tenaga potensial yang naik ke atas, sehingga klep buang terbuka. Sehingga itu hasil pembakaran di sini, itu gas itu keluar melalui klep buang lalu ke kanal pot. Selama kunci itu Anda tidak matikan, setelah masuk sini, masuk lagi ke sini. Masuk kompresi, usaha buang. Di manakah motor 2 tak dan 4 tak digunakan? Fish air, air exchange. Kalau yang 4 tak jenisnya Mia Sporty, Beat, CBR dan lain sebagainya kan. Selain yang saya sebutkan dari asap, apa perbedaan motor 2 tak dan 4 tak? Kalau dia lewat, bunyi. Suaranya. Kenapa suaranya? 2 tak bagaimana? Berisik. Kalau 4 tak? Lembut ya. Kecuali pakai knalpot ederbon. Oke, silakan kita. Mana yang lebih bertenaga? Motor 2 tak Atau 4 tak? Mana yang bertenaga 2 tak dengan 4 tak? Oke, silakan. Yang lebih bertenaga itu 2 tak, karena langkah kerjanya cuma 2 langkah. 2 langkah. Iya. Jadi sebenarnya 2 tak, 4 tak itu yang lebih bertenaga adalah 4 tak. Tetapi yang punya kecepatan itu adalah yang 2 tak. Bandingkan CC yang sama 100 cc misalnya Jupiter dengan Fish Air sama kan? 110 tidak salah, 110 ya. Itu dengan putaran yang sama, DP krek as sama berputar, mana yang lebih laju?
Ya sama. Sekarang saya punya pertanyaan buat Anda. Mana yang lebih irit, 2 tak atau 4 tak? Nah, Silakan. patah 4 tak. Kenapa sampai 4 tak dia irit? karena bahan bakarnya tidak terlalu banyak memakan di ruang bakar. Di ruang bakar. Ada yang lain? Karena ruang minyak itu atau gas buang itu diatur oleh mekanisme K1. Kali kedua tak, ada kemungkinan bensin atau gas yang dari karbu itu yang masuk ke dalam ruang bakar ikut keluar karena ini tidak terkontrol. Coba lihat. Oke, silakan baca bahan ajar yang telah dibagikan. Boleh juga browsing juga boleh tentang motor 2 tak 4 tak. Silakan Anda membaca, mencari informasi dari yang kita pelajari tadi, yang kita amati. Silakan berdiskusi. Kelompok 1, kelompok 2, silakan yang Anda diskusikan adalah pertama, uraikan pengertian motor 2 tak dan 4 tak. Yang kedua, apa saja atau rincikan nama komponen motor 2 tak, 4 tak, serta bagaimana prinsip kerja. Diskusikan secara kelompok. Oke, yang berikut setelah Anda berdiskusi dan membaca buku serta modul dan bahan ajar lainnya berselancar internet, silakan kita menganalisis prinsip kerja melalui mesin cutting. Oke, saya akan membagikan LKPD. Nanti di situ ada job sheet. Jadi, coba diperhatikan bersama. Klep yang dekat knalpot itu pasti klep buang. Iya. Klep yang dekat dengan karbu itu pastinya klep masuk. Kalau yang dekat karbu berarti itu langkah hisap. Kalau yang bergerak di yang klep dekat knalpot berarti langkah buang. Oke, sekarang kita masuk pada langkah yang berikut, yaitu mengkomunikasikan dari hasil apa yang Anda diskusikan, mengamati, menanya tadi. Silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Dari cara kerja motor 4 tak, yaitu piston dari TMA ke TMB itu melakukan langkah hisap. Selanjutnya dari TMB menuju TMA itu melakukan langkah kompresi. Dari piston dari titik mati atas ke bawah lagi melakukan usaha, dan terakhir langkah buang. Berikan tepuk tangan pada kelompok 1. Silakan kelompok 2 memaparkan. Engine 2 langkah atau engine 2 tak adalah engine yang bekerja dengan 2 langkah gerakan piston atau 1 putaran poros engkol untuk mencapai siklus kerja bahan ke dalam bak engkol. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Jadi Bapak akan membagikan lembar ujian untuk dikerjakan sekarang. Silakan dikerjakan. Oke, waktu mengerjakan ujian tes sudah selesai. Hasil ujian Anda hari ini, Hendra dapat 90, Riansa 87, Alfian 90. Kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya menyimpulkan bahwa dari pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui mana motor yang 4 tak dan mana yang 2 tak, dan mengetahui cara kerjanya masing-masing. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada teman kita. Bapak akan menyimpulkan. Jadi dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, pertama, pengertian daripada motor 2 tak dan 4 tak kita bisa mengetahuinya. Yang kedua, baik itu komponen-komponen utama motor 2 tak dan 4 tak. Yang terakhir adalah kita dapat menguasai prinsip kerja motor
baik motor 2 tak maupun 4 tak. Guru memberikan motivasi kepada kita, walaupun di zaman pandemi sekarang ini, jika ada guru yang memberikan tugas apapun masih dalam wabah COVID ya, dan menegaskan kembali bahwa pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan membawa berkah sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi kita. Dengan mempelajari prinsip kerja motor 4 tak, maka kita lebih mudah mengenali atau merawat, memperbaiki kerusakan-kerusakan dari berbagai motor. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, saya segera mengingatkan bahwa pertemuan minggu depan kita akan belajar yaitu proses pembentukan dasar logam. Jadi di rumah silakan belajar untuk mempersiapkan pembelajaran kita minggu depan. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, silakan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Kepada Clinton, silakan. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Clinton. Sekarang saya kasih ya supaya semangat lagi. SMK? Bisa. SMK? Kompeten. Kompeten. Terima kasih dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pembelajaran hari ini kita akhiri.